Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi salah satu dari hamba-hambanya yang bernaung di bawah kebun-kebun surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Seandainya kalian melalui kebun-kebun surga, maka hendaknya kalian mampir. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu kebun-kebun surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqul dzikri wa majalisul ilmi." Halaqah-halaqah zikir dan majlis ilmu. Terlebih lagi para hadirin wal hadirat, waktu yang kita luangkan untuk mempelajari satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, adalah waktu yang mulia dan berharga, yang Allah jadikan waktu itu lebih utama daripada seorang mendapatkan keuntungan kehidupan dunia yang besar. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila budhan fayarji'u minhu binaqataini kumain." Siapa di antara kalian yang ingin pergi ke daerah Budhan, daerah di luar kota Madinah, kemudian dia bekerja sehari itu dan dia pulang membawa satu ekor onta yang gemuk atau dua ekor onta yang gemuk sebagai untung dia di hari tersebut. Kata para sahabat, "Nahnu ya Rasulullah." Kita ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau jamaah? Kita keluar jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Dengan iming-iming gaji 500.000 sehari. Siapa yang gak mau? Namun ini yang akan didapatkan oleh orang itu adalah satu ekor onta atau dua ekor onta yang gemuk. Kata para sahabat, "Kami ya Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Fahalla ya'tiya ahadukum ilal masjid fayata'allamu fihi ayat fahuwa khairun lahu min naqah aw ayataini fahuwa khairun lahu min naqatain." Kalau begitu, kenapa kalian tidak datang ke masjid lalu kalian pelajari satu ayat? Itu lebih baik bagi kalian dari satu ekor onta. Atau dua ayat, itu lebih baik bagi kalian dari dua ekor onta. Dan bilangan setelahnya sesuai dengan onta setelahnya.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan yang diluangkan oleh seseorang untuk menambah ilmu agama Islam adalah kesempatan terbaik di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan siapa yang dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, jalan untuk membuka pintu surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia itu menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah janji yang tidak main-main. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju pintu surga Allah dan memasukinya dengan kita meluangkan waktu di dalam menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, jangan kita itu menoleh ke belakang. Maksudnya bukan belakang sana ya. Tapi jangan kalian melihat kepada keadaan manusia secara umum, lalu kalian bandingkan dengan keadaan kalian ketika menuntut ilmu agama. Jelas jauh beda. Minoritas di tengah-tengah komunitas yang minoritas. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa ini adalah pilihan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan berikan ilmu dalam perkara agama. Berarti Allah ingin dari kita kebaikan. Kenikmatan seorang di dalam menuntut ilmu agama adalah kenikmatan yang tidak ada bandingannya dari semua kenikmatan hidup di alam dunia ini. Oleh karena itu para ulama mereka menggambarkan bagaimana hebatnya kenikmatan itu. Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Seandainya raja dan para pangeran mereka mengetahui betapa indah dan tinggi kedudukan orang yang belajar ilmu agama, mereka akan merebut kenikmatan itu walaupun dengan menghunuskan pedang. Tetapi zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tahu enggak apa yang menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wassalam disujudi oleh semua makhluk hidup yang ada di surga di kala itu? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa sebenarnya yang menjadikan Allah menyuruh malaikat-malaikat dan semua yang ada di dalam surga di kala itu sujud kepada Nabi Adam? Tidak lain dan tidak bukan karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda-benda yang ada di dalam surga, sehingga dia tahu sedangkan makhluk lain tidak tahu. Allah suruh mereka sujud kepada Nabi Adam dengan ilmu. Dengan ilmu inilah para hadirin Allah memuliakan derajat para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para sahabat Nabi SAW jauh di atas semua raja-raja yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ilmu risalah nubuwah berani untuk menulis dan mengajak raja-raja Romawi, Persia dan negara raja-raja di sekitar kota Madinah untuk tunduk dan masuk kepada ajaran Islam dengan ilmu agama.
Para sahabat Nabi SAW dengan alas kaki mereka yang begitu sederhana, dengan binatang tunggangan mereka yang begitu sederhana, mampu untuk membuat petinggi-petinggi kerajaan-kerajaan Romawi dan Persia di kala itu tunduk. Dan ini tidak lain dan tidak bukan karena ilmu agama. Siapa dan apa yang menjadikan Aisyah radhiyallahu anha menjadi sosok wanita yang lebih mulia dari semua wanita yang ada di muka bumi ini? Kata Nabi SAW, "Fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Mana yang lebih mulia dan lebih hebat, bulan atau bintang? Hah? Bulan. Kenapa bulan? Hah? Bintang. Kenapa bintang, Pak? Tinggi. Tapi kecil bintang. Bulan besar. Para ulama mereka lebih mengutamakan bulan dari bintang. Ibaratnya keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Dari sisi cahayanya, mungkin dari sisi besarnya beda. Mungkin bisa jadi lebih besar bintang, tetapi cahayanya dilihat oleh seseorang, ini adalah rembulan dengan di malam purnama, dan ini bintang yang kecil berkelip-kelip di sekitarnya. Ini ibarat ratu dan ini ibarat pembantu-pembantu dan ajudan-ajudannya. Apa yang menjadikan Aisyah mulia seperti itu, hadirin? Karena ilmu yang beliau warisi dari Nabi SAW, di samping beliau sebagai ummul mukminin. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan kepada kita kekuatan untuk belajar ilmu agama. Kita sebenarnya sedang memapaki tangga kemuliaan. Kita sebenarnya sedang menuju kepada kemuliaan yang Allah persiapkan kepada kita. Tinggal kita bersabar atau tidak. Tinggal kita memahami kedudukan itu atau tidak. Kullun yaghdu, kata Nabi SAW, kullun yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang berjalan, saya, para jamaah, lelaki, wanita, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kita semua berjalan. Lalu masing-masing kita melihat dan mempertanggungjawabkan amalan kita. Apakah kita mampu membebaskan jiwa kita atau tidak? Begitu hadirin. Disitulah kita duduk di dalam kesempatan siang hari yang berbahagia ini untuk belajar. Untuk belajar. Saya dan para jamaah semuanya, kita semua sama-sama belajar, sama-sama menggali dan mendalami warisan baginda Rasul SAW. Siapa yang paling banyak di antara kita mendapatkan faidah, itulah yang lebih mulia. Man akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang dia mendapatkan bagian warisan Nabi dengan yang lebih banyak, maka itu kemuliaan yang lebih banyak dia dapatkan. Baik, jamaah sidang pengajian yang saya muliakan, dalam kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana jamaah semuanya telah tahu, kita akan mengambil tema birrul walidain. Tema ini para jamaah, menurut anggapan sebagian orang, tema yang monoton dan terkesan membosankan. Ada yang menyeletuk, wah, kalau birrul walidain memang itu kewajiban kita. Ada lagi yang mengatakan birrul walidain sesuatu yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, wajib hukumnya. Tapi jemaah yang saya muliakan, bukan sesimpel itu permasalahan birrul walidain. Bahkan banyak orang-orang yang mereka mengklaim dirinya sudah birrul walidain, tetapi pada hakikatnya dia jauh dari predikat birrul walidain. Ada lagi orang-orang yang mereka mengeluh kehidupannya kok selalu berputar antara kesusahan, kesedihan, kegagalan,
Setelah dia perhatikan dan dia cek, rupanya dia orang yang durhaka kepada ayah ibundanya. Padahal dia menganggap kalau dia sudah berbuat baik. Maka kembali kepada materi birrul walidain, ini adalah titik yang penting. Sisi lain para hadirin, semua kita yang ada di majlis ini, bahkan semua yang ada di muka bumi ini, siapapun dia, harus benar-benar faham dengan makna birrul walidain. Karena semuanya dituntut untuk birrul walidain. Mengapa demikian? Karena kita terlahir di muka bumi ini semuanya melalui jasa ibunda kita dan melalui pengorbanan ayahanda kita. Apakah dia sudah menjadi seorang pejabat ataukah statusnya rakyat? Apakah dia menjadi orang yang kaya raya ataukah dia seorang hamba yang miskin dan tidak memiliki apa-apa? Statusnya sama, dia memiliki ibu yang harus dia berbakti kepadanya. Oleh karena itu hadirin, kita mengulang kembali permasalahan birrul walidain. Tujuannya agar kita kembali mengingat dan kita kembali mempelajari sejauh mana sebenarnya keutamaan birrul walidain dan sejauh mana sebenarnya kewajiban kita kepada ayah dan ibu kita, dan sejauh mana sebenarnya batasan-batasan dan kedudukan yang Allah telah tentukan kepada seorang hamba, bagaimana dia itu berbakti kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu hadirin, kita akan berkutat di dalam pembahasan birrul walidain. Bukan hanya yang akan kita bahas keutamaan taat berbakti seorang anak kepada ayah ibunya, tapi masuk di dalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan ayah dan ibu. Bagaimana sikap seorang kepada ayah dan ibu di dalam muamalah, di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, sehingga benar-benar kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada ayah ibu kita, yang dengannya kita berharap Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pengajian yang saya muliakan, kalau kita melihat keutamaan birrul walidain, kita akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, baik di dalam Al-Quranul Karim ataukah di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggambarkan kepada kita bahwa permasalahan birrul walidain ini bukan permasalahan biasa, tetapi Allah Azza wa Jalla telah menuliskan di dalam ayat-ayatnya, telah menyebutkan di dalam ayat-ayatnya sekian banyak keutamaan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sekian banyak kemuliaan kepada seorang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, kita mulai dulu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dari keutamaan-keutamaan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pertama, silakan bagi yang membawa buku dan pulpen untuk ditulis. Dan kita semua tahu kalau ketika seorang belajar itu dia ibarat sedang berburu kijang di hutan. Orang cari kijang gampang atau susah? Susah. Pernah coba? Susah. Katanya susah. Dan memang benar susah. Terus dapat. Dia lari-lari, dia terus jatuh, tersandung. Wah, dapat dia kakinya kijang. Dia seret-seret sampai dapat kijang. Wah, senang dia dipeluk. Sudah dapat, dilepas lagi. Senang lari kamu. Kira-kira orang ini cerdas atau bagaimana? Kenapa Pak? Apa? Lalai. Saya rasa bukan lalai saja, ya Pak. Bodoh. Bodoh dia. Jadi kalau ada orang dikasih duit, Pak, lalu duit itu dibuang, bodoh dia.
Kalau dia sedekahkan, Masya Allah, ini dibuang begitu saja. Dah lari kamu sana ya. Setelah lari dikejar lagi sama dia. Nah, dapat lagi, lalu dilepas lagi sama dia. Kata para ulama, al-ilmu qaidun, al-ilmu saydun, wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan, sedangkan tulisan itu ahlinya. Mereka mengatakan qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kamu ikat binatang-binatang buruan kamu dengan tali yang kokoh. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiq. Termasuk sebuah kebodohan seorang itu dia capek mencari binatang buruan, dapat, setelah dia dapat dilepas lagi di tengah-tengah hutan itu. Artinya dia belajar ilmu agama, dia sudah dapat ilmu, lalu dia tidak catat. Dia biarkan ilmu itu lepas lagi. Ini termasuk hamaqah, termasuk kebodohan. Maka para jamaah yang saya muliakan, kalau pas kita kuliah dulu, boleh nggak kita berangkat kuliah tangan kosong? Pernah kuliah deh? Oh nggak pernah. Siapa yang pernah kuliah? Boleh nggak kita kuliah tangan kosong? Pernah deh? Pernah kuliah? Pernah kuliah tangan kosong? Hah? Nggak pernah kan? Terus apa yang dibawa? Hah? Kertas sama pulpen. Tangan kosong tuh maksudnya nggak bawa apa-apa, store badan aja, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, nggak. Itu pernah nggak dek? Nggak pernah kan? Mungkin pernah sekali terus dimarahin sama dosennya ya? Oh nggak juga. Begitu para jamaah. Oleh karena itu, para ulama terdahulu mereka mengajarkan dan mengajarkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk mencatat setiap faidah yang terlewatkan di pikiran kita. Kalau kita pakai jurusnya Imam Bukhari dan kita kehebatannya kayak Imam Bukhari, bolehlah. Imam Bukhari itu para jamaah, kalau keluar pagi hari belajar agama, datang ke halaqah alim fulan, alim kedua, alim ketiga, alim keempat, alim kelima, sampai 7-8 guru. Tangan kosong beliau. Didengar terus. Ini tingkatan Imam Bukhari yang talentanya itu menakjubkan. Sekali dengar, sekali hafal. Tapi toh beliau itu kalau sudah malam hari, beliau nyalakan lampu, beliau tulis. Semuanya yang beliau dengar. Ada yang terluputkan, dinyalain lagi lenteranya, tulis lagi. Ini Imam Bukhari yang sekali dengar, sekali hafal. Toh beliau tulis. Kita 10 kali dengar, 1/4-nya yang dihafal. 10 kali dengar kita. Habis itu langsung hilang, lupa. Lalu kita masih mengandalkan hafalan kita. Wah, ini namanya apa? Nekat. Gitu. Cuman alhamdulillah saya nggak seperti dosen-dosen kalian dulu. Kalau saya kayak dosen kalian, wah, diapain itu sama dosen kalau kita kuliah nggak bawa apa-apa? Hah? Push up? Enggak lah, masa di push up, Pak. Sudah. Baik. Kita akan memulai sudut pandang Al-Qur'anul Karim terhadap birrul walidain. Pertama, hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim mensejajarkan keutamaan birrul walidain dan perintah birrul walidain dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan
Rabbmu telah menentukan dan memutuskan agar kalian semua itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah bertauhid. Dan dengan kedua orang tua kalian, kalian berbuat baik. Birrul walidain. Kita semua tahu tidak ada perintah dalam Al-Quranul Karim yang lebih agung daripada perintah tauhid. Tidak ada ta'ah yang lebih utama daripada mentauhidkan Allah. Ketika Allah sejajarkan antara perintah untuk bertauhid dan perintah berbakti kepada kedua orang tua, ini memberikan kesimpulan kepada kita semua betapa pentingnya birrul walidain. Tidak sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang istimewa yang harus kita perhatikan. Baik, ini yang pertama. Dan banyak ayat yang semisal dengan perkara tersebut. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syukur seorang hamba kepada Allah disejajarkan atau dibarengkan dengan syukur seorang hamba kepada ayah ibundanya. Syukur, terima kasih atas kebaikan Allah kepada kita. Allah barengkan, Allah sejajarkan atau Allah sambungkan dengan seorang hamba yang dia bersyukur kepada ayah ibunya. Bayangkan, jelas tidak bisa dibandingkan kebaikan Allah kepada kita dengan kebaikan ayah ibu kita kepada kita. Jelas Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Tapi Allah membarengkan syukur seorang hamba kepada Allah dan seorang hamba kepada ayah ibunya. Allah barengkan dalam satu konteks ayat. Ini menunjukkan bahwa kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang mulia bagi seorang yang dia bersyukur kepada kedua orang tuanya. Sebagai contoh, di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Hendaknya engkau wahai manusia bersyukur kepada aku. Kepada siapa maksudnya? Kepada Allah. Dah. Lalu Allah mengatakan wali walidayka, dan bersyukurlah kemudian kepada kedua orang tuamu. Padahal tidak bisa kita bandingkan kebaikan Allah kepada kita dari kebaikan ayah ibu kita kepada kita. Tapi Allah setelah menyuruh kita bersyukur kepada Allah, kita juga disuruh bersyukur kepada ayah ibu kita. Wa ilaikal masir, wa ilayyal masir, dan kepada akulah kalian semua akan kembali. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain, bersyukur kepada ayah ibu kita adalah sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa birrul walidain adalah sifat dan perangai yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah menyebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-43 sampai 45 menceritakan bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana bakti yang baik dari seorang anak, padahal dia adalah nabi dari nabi-nabi Allah, kepada ayahnya. Bahkan ayahnya itu statusnya masih seorang musyrik. Siapa yang bisa menebak siapa nabi tersebut? Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya
idz qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Silakan para jamaah lihat dalam surat Maryam ayat 42 sampai 45. Dari sisi mana Nabi Ibrahim berbakti kepada ayahnya? Dari sisi baiknya khitab dan nada pembicaraan beliau kepada ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Dan seorang yang memanggil ayahnya dengan panggilan yang paling baik adalah orang yang dia berbakti kepada ayahnya. Dalam bahasa Arab, panggilan paling hormat dan sopan dari seorang anak kepada ayahnya itu dengan panggilan ya abati. Kalau dalam bahasa kitanya itu apa? Kalau kita ingin memanggil bapak kita dengan panggilan yang penuh kebaktian, apa kita panggil ke bapak kita? Hah? Apa? Wahai ayahku. Oh, ini mah biasa aja. Wahai ayahku. Ayahku biasa aja tuh. Apa yang lebih mulia lagi? Wahai ayahanda. Begitu Pak. Ada lagi di atas wahai ayahanda? Pak gitu. Biasa gitu ya. Berarti bahasa Arab lebih banyak ininya. Lebih banyak tingkatan-tingkatan kemuliaannya. Ya abati, ya abati, ya abi. Kalau kita memanggil biasa wahai bapakku, dalam bahasa Arab ya abi atau ya abah. Tapi kalau ya abati itu yang paling sopan. Diulang oleh Nabi Ibrahim dengan nada yang baik. Wahai ayahku, kenapa engkau? Ya abati, kenapa engkau menyembah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan kepadamu sesuatu apapun? Ya abati, aku telah memiliki ilmu yang kau tidak miliki. Mari ikut aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang baik. Wahai abati, jangan engkau menyembah syaitan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Wahai abati, aku takut engkau terkena siksa dari Allah sehingga engkau menjadi teman dan pendamping syaitan. Coba lihat. Nabi saja seperti itu kepada ayahnya. Padahal ayahnya itu statusnya musyrik. Contoh yang lain. Di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ucapan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahnya. Siapa ayah Nabi Ismail? Wah, jangan dikasih tahu Pak. Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub? Nabi Yakub. Nabi Yakub atau Nabi Ishak? Kan? Bingung kan Pak? Kalau nggak dikasih tahu bingung. Baik. Adik ini siapa ayahnya Nabi Ismail? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail anaknya. Kata Nabi Ibrahim di dalam ayat disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, ketika Nabi Ismail sudah dewasa, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi kalau aku itu menyembelih dirimu, wahyu dari Allah. Apa jawaban Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim? Ya abati fa'al ma tu'mar. Dipanggil dengan panggilan ya abati. Wahai ayahandaku. Begitu kurang lebih. Ya abati, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Engkau akan mendapatkan aku ini orang yang sabar. Engkau akan mendapatkan aku ini orang yang sabar. Bayangkan para jemaah, Nabi saja seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagai pelajaran kepada kita semuanya. Ketika Allah menceritakan Nabi Yahya alaihissalatu wassalam dalam surat Maryam ayat ke-12 sampai 14,
Allah sifati Nabi Yahya sebagai seorang nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyan. Nabi Yahya adalah nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga Allah ceritakan di dalam surat Maryam juga tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran syaqiyya. Dan Nabi Isa adalah nabi yang berbakti kepada ibunya, dan beliau bukan seorang yang kaku, sombong, dan bukan seorang yang celaka. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau itu sayang kepada ibundanya, sampai ketika beliau melewati dalam perjalanan beliau di kuburan ibunya, beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada ibundanya, kepada Allah untuk ibundanya. Allah melarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha." Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun kepada Allah untuk ibuku, tetapi Allah tidak izinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabrahu fa adzina li. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk aku mengunjungi kuburannya, lalu Allah izinkan aku. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibundanya. Di situ beliau menangis dan membuat orang yang bersama beliau menangis, mengingat jasa-jasa ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung diri beliau, membesarkan walaupun dalam beberapa bulan saja. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau kita ini seorang yang mengikuti perjalanan para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, kita harus menjadi seorang yang berbakti kepada ayah dan ibu kita. Itu yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, birrul walidain adalah salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Di dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada semua manusia, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami wasiatkan manusia semuanya agar mereka itu dengan kedua orang tuanya itu baik. Dalam surat Ahqaf ayat 15 sampai 16, Allah juga mewasiatkan manusia semuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha ila akhiril ayat. Dan kita semua tahu wasiat itu bukan sebatas perintah biasa, tapi wasiat adalah al-amrul muakkad al-mukarrar. Wasiat adalah perintah yang ditekankan dan diulang-ulang, bukan sekedar perintah. Kembali kita teringat bagaimana kedudukan mulia di dalam birrul walidain. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di samping banyak sekali perkara-perkara yang mendorong kita untuk menjadi seorang yang berbakti kepada ayah ibu kita. Baik, kalau kita mengacu kepada hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan sesuatu yang banyak juga. Pertama, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa birrul walidain adalah afdhalul a'mal. Birrul walidain adalah amalan-amalan yang paling utama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?"
amalan apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, salat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya, apalagi ya Rasulullah? Yang kedua dijawab oleh Nabi, birrul walidain. Menduduki peringkat kedua di dalam amalan yang Allah cintai. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, jihad fi sabilillah. Utama besar. Kedua, birrul walidain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab seorang itu mendapatkan surga Allah. Ini yang kedua. Ingat nanti semua ya. Baik. Perkara yang kedua, birrul walidain adalah amalan yang menjadi penyebab seorang mendapatkan surga Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, pada suatu hari Nabi SAW sambil naik ke atas mimbar mengatakan amin, amin, amin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau mengatakan amin, 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 apa yang engkau katakan? Lalu beliau bercerita, datang Jibril kepada aku dan mengatakan, raghima anfu mri'in adrakathu walidayhi falam yudkhilhumal jannah. Celaka seorang yang bertemu dengan ayah dan ibunya tetapi tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka seorang yang berbakti kepada ayah dan ibunya itu adalah orang yang dia sedang berjalan menuju surga Allah. Seorang yang sedang melakukan sebab untuk dia mendapatkan surga Allah. Katakan amin. Lalu Rasul mengatakan amin. Subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah menceritakan, kata beliau, pada suatu hari aku tertidur, aku melihat surga. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Aku mendengar suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Aku bertanya kepada malaikat, suara siapa ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu menjawab, hadza Harithah bin Nu'man. Ini suaranya Harithah ibnu Nu'man. Ini suara Harithah ibnu Nu'man. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadzalikal bir, itulah akibat dia berbakti kepada ayah ibunya. Itulah akibat dia berbakti kepada ayah ibunya. Wa kana abarran nasi bi ummi. Beliau adalah orang yang paling berbakti kepada ibundanya. Bayangkan para jemaah. Sebab seorang dapat surga, bahkan suara bacaan Qur'annya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Allah jadikan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain itu lebih utama dan diutamakan daripada amalan jihad fisabilillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dengan lafaznya Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki mendatangi Nabi SAW. Lalu orang ini meminta izin kepada Rasul untuk jihad. Ya Rasulullah, ujahid, saya siap jihad, berperang bersama engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Alaka abawan, apakah engkau memiliki ayah dan ibu? Apakah engkau memiliki ayah dan ibu? Kata orang tersebut, na'am, iya, saya masih punya ayah dan ibu. Kata Nabi SAW, fafihi ma fajahid. Kalau begitu, dengan ayah ibumu lah kamu berjihad. Coba lihat. Maksudnya gimana? Apa kita ngajak bapak dan ibu kita, ayo perang pak bu, kita justru berjihad bersama dengan
engkau berdua? Gitu maksudnya? Ataukah kita berjihad dengan ayah ibu kita? Maksudnya kita berbakti, bersimpuh, menuruti dan menjalankan keinginan ayah dan ibu kita di dalam kebaikan. Yang kedua, bayangkan kita berperang dengan pedang dan darah kita. Kita menjual nyawa kita untuk mendapatkan surga Allah, berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru diarahkan oleh Nabi untuk berjihad di rumahnya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini keutamaan. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan dirinya dari perkara apapun yang menyulitkan dirinya. Bahkan sesuatu yang dia hitung dan dia prediksi dia tidak mungkin selamat darinya. Tiba-tiba ada keajaiban, dia bisa terselamatkan dari musibah dan malapetaka tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul menceritakan 3 orang yang terjebak ke dalam gua, kemudian tertutup batu di pintunya. Setelah mereka putus asa antara hidup dan mati, mereka mengatakan, seorang dari mereka sudah kita berdoa dengan bertawassul dengan amalan-amalan yang paling baik yang kita pernah lakukan. Mulailah orang pertama berdoa, kalau dia dahulu itu seorang yang kaya raya, kemudian ada sebuah musim paceklik, dalam keadaan anak pamannya itu, saya ulangi, dalam keadaan sepupunya, anak pamannya, seorang wanita yang cantik jelita, dan itu adalah wanita yang paling aku cintai. Lalu dia meminta pinjaman uang kepada saya. Aku berikan kepada dia uang dengan syarat dia mau berzina dengan aku. Ketika aku berada di atas tubuhnya, wanita itu mengatakan, "Ya fulan, ittaqillah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan hak." Aku teringat nasihat tersebut sehingga aku bangkit dengan segera dari atas tubuhnya dan aku ikhlaskan harta yang aku berikan kepada dirinya. Ya Rabb, seandainya amalan yang telah aku lakukan tersebut ikhlas karena Engkau, lepaskanlah aku dari himpitan batu ini. Terlepas sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Nah, orang kedua berdoa, "Ya Rabb, aku ini memiliki seorang ibu yang sudah tua. Setiap hari aku memerahkan susu, aku berikan kepada ibu saya dulu sebelum anak-anakku. Pada suatu hari ibundaku telah tertidur duluan. Anak-anakku menangis ingin meminum susu tersebut, tetapi aku simpan agar yang pertama kali minum adalah ibu saya. Ya Rabb, seandainya aku lakukan itu semua ikhlas karena Engkau, lepaskanlah aku dari himpitan batu ini." Terlepas para jemaah. Terlepas. Dengan apa? Dengan dia berdoa dengan amalan yang paling baik yang dia lakukan, dan itu adalah birrul walidain. Orang yang ketiga berdoa bahwa dulu dia pernah memiliki seorang pekerja yang belum mendapatkan gajinya. Kemudian gajinya dia putar sehingga menjadi harta yang banyak. Setelah dia datang ingin mengambil, diberikan semua yang telah dia putar itu untuk pekerjanya tersebut. Kemudian Allah lepaskan mereka dari himpitan batu itu. Dengan apa dia lepas dari semua itu para jamaah? Dengan amalan saleh, yang diantaranya adalah birrul walidain. Jadi bukan sesuatu yang remeh. Bisa jadi kita itu terlepas dari lilitan hutang. Akibat kita itu memberikan harta yang kita miliki untuk ayah ibu kita. Bisa jadi kita itu dimudahkan rezekinya oleh Allah ketika kita itu memprioritaskan ayah dan ibu kita di dalam kebaikan. Bisa jadi para jamaah yang saya muliakan, anak-anak kita berbakti kepada kita ketika kita berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ini adalah sebuah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa para jamaah?
Yang keempat. Yang kelima, seorang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia telah mendapatkan keridhaan Allah. Ridha Allah fi ridhal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi mengatakan keridhaan Allah itu tergantung keridhaan ayah ibu kita. Dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan ayah dan ibu kita. Ini adalah nas dari Nabi SAW. Betapa agungnya birrul walidain. Seorang yang dia itu ingin mendapatkan keridhaan Allah, dia melakukan ibadah siang malam, dia pergi ke sana kemari belajar, ataukah dia berdakwah ke sana kemari, tapi dia jahat kepada ayah ibunya. Jangan berharap dia mendapatkan keridhaan Allah sampai dia mendapatkan restu dan keridhaan ayah dan ibunya. Benar, hadis yang datang yang masyhur di tengah-tengah manusia, kalau al-jannatu tahta, apa tuh bunyinya? Bahasa Indonesianya itu surga di bawah telapak kaki ibu. Ini hadisnya itu hadis yang lemah. Sebagian menghukumi hadis yang palsu. Tetapi para jamaah yang saya muliakan, kalau kita mengambil dari makna hadis yang kita baca tadi, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kita akan mendapatkan bahwa kunci keridhaan Allah itu dan kunci surga itu berada di tangan ayah dan ibu kita. Maka kita ambil kunci itu dengan berbakti kepada keduanya. Ini yang kelima. Yang keenam, Rasulullah SAW di dalam hadisnya menjelaskan bahwa birrul walidain adalah salah satu sebab Allah akan memanjangkan umur seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Thauban maula Rasulullah SAW, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, la yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada amalan yang akan menambah umur seseorang daripada seorang yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Bisa jadi para jamaah seseorang berada di ambang kematian, lalu dia kembali kepada ayah ibunya, berbakti kepada keduanya, menghabiskan umurnya untuk khidmah dengan keduanya. Tiba-tiba Allah sembuhkan dia dari penyakit yang akan mematikan dirinya. Tiba-tiba Allah melepaskan dia dari bahaya yang akan membunuhnya. Dengan apa? Dengan dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada yang bisa menambah umur seseorang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Wala yaruddul qadha illa du'a. Dan tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Bukan berarti takdir seseorang bisa berubah. Namun Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua dan orang yang dia berdoa adalah orang-orang yang muwaffaq, yang insya Allah Allah berikan umur panjang untuk dirinya. Yang keenam, birrul walidain adalah sebab ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban 'aziman." Ya Rasulullah, saya pernah berbuat dosa yang besar. Tidak disebutkan apa dosanya. Yang jelas sahabat ya, kalau sudah mengatakan dosa besar, itu menurut kita mungkin sangat besar.
Karena para hadirin yang dimuliakan Allah, dosa kecil menurut para sahabat itu dosa besar. Kata Anas bin Malik, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r." Kalian itu melakukan amalan-amalan menurut pandangan kalian lebih kecil daripada rambut. Wa in kunna lana'udduha fi ahdi Rasulillah minal mawbiqat. Kita anggap itu amalan yang menghancurkan di zaman Nabi. Apalagi sahabat ini mengatakan dosanya yang sangat besar. Subhanallah, kita nggak bisa bayangkan dosa apa itu. Fahal min taubah? Apakah ada kesempatan saya untuk taubat ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, perhatikan jawabannya, halaka minal kamu masih punya ibu? Kata orang ini, la, udah nggak ada lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, halaka min khalah, apakah engkau masih punya bibi? Khalah itu bibi, tapi dalam bahasa Arab ada juga istilah ammah. Apa perbedaan keduanya? Ada yang bisa menjawab? Perbedaan khalah dan amah, walaupun kedua-duanya dalam bahasa Indonesia namanya bibi, C istilah kita. Tapi ada perbedaan. Apa itu jamaah? Kalau khalah itu bibi dari ibu, kalau amah itu bibi dari ayah. Yang ditanya oleh Nabi ibunya, bukan ayahnya. Gak ada yang ditanya setelah itu bibinya, saudari dari ibunya. Kata orang tersebut, ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fabirroha. Kalau begitu, kalau kamu ingin diterima taubatnya, berbaktilah kepada bibimu. Subhanallah. Apalagi kepada ibunya. Kepada bibinya saja adalah sebab orang mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana dengan dia berbakti kepada ibundanya? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Atha Ibnu Yasar dari Ibnu Abbas. Datang seorang kepada Ibnu Abbas. Orang ini mengatakan, "Aku pernah melamar wanita. Tapi wanita ini tidak mau menikah dengan saya. Dilamar sama yang lain. Lalu dia ingin menikah dengan orang lain itu. Aku cemburu, wahai Ibnu Abbas. Aku bunuh laki-laki itu." Lalu orang ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Apakah ada pintu tobat bagi saya?" Terjadi pembunuhan gara-gara kecemburuan. Lalu kata Ibnu Abbas, "Apakah ibu kamu masih hidup?" Orang ini mengatakan tidak. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Kalau begitu bertobat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya." Yang ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah, apakah ibumu masih hidup? Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu dari keutamaan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pintu tobat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan setelah orang itu pergi, ketika temannya Atha bin Yasar bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok kamu bertanya kepada dia tentang ibu dia?" Kata Ibnu Abbas, perhatikan hadirin, kata beliau, "Inilah a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah." Aku enggak tahu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang yang berbakti kepada ayah dan kepada ibunya. Seorang yang berbakti kepada ibunya. Maka para jamaah, kebaikan dan pintu kebaikan ada bersama dengan kita. Jangan kita menjauh darinya.